Nasya baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini di kelas online pemula pertemuan pertama, kita akan melakukan pembahasan bab 1 ya mengenai Hangul. Sudah ada sekitar 16 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini. Oke, ini ya bukunya sudah teman-teman terima. Mungkin ada yang masih di jalan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman wajib nulis bagi yang belum sampai bukunya. Seperti itu ya. Jadi ditulis dulu di buku. Ya, kalau misalnya sekarang kerja ya berarti nyimak dulu aja nggak apa-apa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi judulnya adalah kelas online bahasa Korea. Jadi kita basicnya adalah kelas online ya. Kemudian bersama dengan Korea Mandiri masuk di bab 1. Bab 1 itu tentang apa, Sam? Bab 1 adalah tentang Hangul. Hangul itu apa? Hangul pengertiannya adalah dia adalah huruf Korea. Kalau di Indonesia itu namanya abjad. A, B, C, D sampai dengan Z. Itu abjad. Ya. Kalau di Korea namanya adalah Hangul. Seperti itu ya, Robun. Untuk Hangul sendiri itu nanti dibagi jadi ada 4 ya totalnya. Kalau jenisnya ada 2 ya, jenis vokal dan konsonan. Tapi untuk vokal sendiri nanti dibagi 2, vokal tunggal dan vokal rangkap. Kemudian nanti untuk konsonan juga dibagi 2, konsonan tunggal dan konsonan rangkap. Seperti itu ya. Malam hari ini saya akan fokuskan kepada teman-teman agar bisa menghafal mengenai vokal tunggal. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa ya, maksudnya sudah pernah belajar tentang Hangul ini, ya, ada yang belajar otodidak dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi untuk malam hari ini ya, kita akan coba jelaskan lebih lanjut ya, teman-teman, untuk pembahasan mengenai Hangul tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke poin A. Di sini tentang apa? Tentang vokal tunggal, teman-teman. Oke, vokal tunggal. Di sini namanya adalah tunggal. Namanya itu tunggal. Kalau tunggal berarti satu ya. Jadi bunyinya itu satu, seperti itu. Contoh, untuk penulisan seperti ini. Bentuknya begini ya, mungkin di buku Anda sudah ada namanya, seperti itu. Ya, ini seperti ini bentuknya. Kalau penulisannya kayak gimana sih, Sam? Penulisannya itu teman-teman mulai dari iyang. Iyang tuh yang lingkaran ya. Jadi untuk penulisannya, silakan sambil diisi di bukunya, teman-teman. Vokal tunggal judulnya, kemudian di bawah untuk hurufnya ini, penulisannya, Anda boleh tuliskan mulai dari lingkaran dulu. Seperti ini. Oke, tunggu ya, lingkaran. Sorry. Oke, belum bisa ternyata ya, Robun. Oh, masih English ya. Oke, saya ubah dulu, kemudian ke sini. Nah, ini kita lingkaran dulu seperti ini. Setelah lingkaran, kemudian Anda tarik garis lurus ke bawah ya, seperti ini. Garis lurus ke bawah, kemudian diberi tanda tengah ke arah kanan. Jadinya seperti ini. Ya, silakan coba ditulis di bukunya. Ini untuk latihan Anda ya di rumah. Jadi Anda tuliskan iyangnya dulu, kemudian garis lurus ke bawah, kemudian garis tengah menghadap ke kanan. Kemudian tambah lagi nih, iyeng, kemudian garis lurus ke bawah, garis tengahnya ke kanan, seperti ini. Ini bentukannya seperti ini. Kemudian untuk penyebutannya atau pembacaannya itu bunyinya adalah A. Seperti ini ya. Jadi dia bunyinya adalah A langsung. Oke, coba caps biar gampang. Nah, jadi bunyinya adalah A. Kayak gini ya. Tips untuk bisa menghafalkannya itu gimana, Sam? Tips biar cepat hafal. Supaya teman-teman bisa cepat hafal daripada huruf-hurufnya ini, maka teman-teman wajib perhatikan garis tengahnya. Ya, jadi Anda wajib memperhatikan garis tengah. Ini kan garis tengahnya ini ya. Ada satu menghadap ke arah kanan. Kalau teman perhatikan ini garis tengahnya untuk vokal A itu ada satu dan menghadap ke kanan. Seperti ini. Ini bunyinya adalah A. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk vokal tunggal yang A. Boleh disampaikan, Yorobun? Bisa. Bisa ya? Udah Mas Sam. Tarimin bisa? Oke, baik. Bisa, Kemudian Mas bisa. Tommy bisa? Bisa Sam. Bisa. Mas Hendrik? Oke, Reza, bisa dipahami Reza? Bisa, Sam. Bisa, baik. Kita coba Bisa, lanjutkan, bisa, teman-teman. bisa. Oke, kita coba lanjutkan. Tadi, ini kan garis tengahnya ada satu ya, menghadap ke kanan. Jadi fokusnya teman-teman nanti itu ke garis tengahnya. Untuk bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya, teman-teman wajib memperhatikan daripada garis tengahnya. Seperti itu. Oke ya. Yang ini, bentukannya adalah tadi, garis tengahnya satu menghadap ke arah kanan, maka penyebutannya adalah A. Begitu. Kemudian apabila garis tengahnya ada dua seperti ini, kemudian menghadap ke kanan, ini kan menghadap ke kanan ya, Yorobun ke sini, maka dia penyebutannya apa? Di depannya ditambahin huruf Y. Berarti gimana Yorobun penyebutannya? Menjadi
Ya. Ya, seperti ini. Betul. Ya. Gitu ya. Kalau ada dua berarti depannya dikasih Y, jadinya ya. Yang tadinya kalau satu itu A, kalau dua berarti ya. Seperti itu. Penulisannya gimana, Sam? Penulisannya sama urutannya. Mulai dari iyang atau lingkaran. Dari seperti ini, lingkaran dulu. Kemudian garis lurus ke bawah dan garis tengahnya ada dua. Seperti ini. Kayak gitu ya. Oke, kita coba lagi garis iyang dulu. Kemudian garis lurus ke bawah sama dengan garis tengah di ada dua. Oke, kemudian satu lagi teman-teman. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk vokal tunggal. Jadi penyebutannya A, ya. Seperti itu. A, ya. Bisa ya, Robun? Bisa Mas Sam. Bisa. Oke. Bisa ya. Kemudian kalau bisa kita coba lanjutkan ke poin yang nomor 3 ya. Ini ada yang namanya adalah O samping. Ya. Ini ada yang namanya adalah O samping. Seperti itu. Bentuknya seperti apa, Sam? Bentuknya seperti ini. Jadi nanti garis tengahnya itu menghadap ke kiri atau menghadap ke iyang. Gitu ya. Namanya apa? Namanya adalah O samping. Penulisannya gimana? Kita coba tuliskan dulu ya. Penulisannya berarti dari lingkaran ditambah dengan garis tengah yang menghadap ke kiri, kemudian garis lurus seperti ini. Kayak gitu ya. Yang dulu, ini teman-teman sambil diisi ya di bukunya. Paling tidak bisa muat sekitar 4 huruf seperti itu untuk latihan nulis. Oke, kemudian seperti ini lagi, yang lagi sama dengan O. Latinnya kayak gimana? Latinnya itu kayak gini ya, Robun. EO. Jadi untuk Latinnya atau bahasa tulisan abjadnya itu EO seperti ini. Tapi dibacanya O. O. Ya. O-nya itu beda dengan O bawah ya. Kalau O bawah itu lebih tegas ya. Jadi O. Kalau ini O. O agak apa? Mulutnya itu agak maju ke depannya. Jadi O seperti itu. Kalau yang O bawah itu O langsung. Jadi dia tidak maju ke depan untuk mulutnya. Nah, ini kan tulisannya EO ya, tapi nanti teman-teman bacanya langsung O. Pelafalan itu O seperti itu. Kalau yang ini O. Kalau yang ini kan tadi dibacanya adalah O. O kayak gitu kan. Kalau yang ini jelas O seperti itu. Jadi untuk yang O samping pelafalannya adalah mulut teman-teman itu nanti agak maju ke depan ya gitu ya. Sambil ngebuka itu O seperti itu. Kalau yang O bawah nanti pelafalannya adalah langsung O. O seperti itu. Beda ya. Agak beda. Tapi ya kalau awal-awal sama pun nggak masalah ya. Seperti itu. Oke. Ini kalau ada satu garis tengahnya menghadap ke kiri seperti ini bentuknya Robun, maka penyebutannya adalah O. Seperti itu. Oke. Kalau ada dua seperti ini kan ada dua ya. Jadi garis tengahnya itu ada dua menghadap ke arah kiri atau menghadap ke iyang. Kira-kira penyebutannya apa ya Robun? Yo. Penyebutannya adalah Yo. iya betul. Itu Latinnya adalah Yeo, tapi dibacanya adalah Yo. Jadi dibacanya Yo. Tetap Yo ya. Seperti itu. Ini ada EO dibacanya U. Ya, yang ini Yeo dibacanya Yu. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa. Saya untuk penulisannya mulai dari iyang dulu sama. Kemudian garis tengahnya ada dua. Baru dengan garis lurus satu ke bawah ya. Kemudian ada lagi. Sini juga sama iyang sama dengan yo. Kemudian tamat lagi iyang dengan yo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa ya, oke. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ini kalau tadi dua huruf ini adalah O samping ya, hitungannya adalah O samping dan Yo samping. Kalau yang bawah ini namanya adalah O bawah. Kenapa dinamakan O bawah, Sam? Karena dia huruf garis tengahnya itu ada di bawah ya, teman-teman. Ini kan ada di bawah ya. Penyebutannya gimana? Penyebutannya tegas. Jadi langsung O. Saya ulangi, penyebutannya itu secara tegas disebutnya adalah O. Langsung seperti itu. Nah, penulisannya gimana? Berarti dari iyang dulu, kemudian garis lurus mendatar ya ke bawah, seperti ini. Oke, iyang dulu, garis lurus mendatar ke bawah seperti ini. Jadi garis tengahnya satu teman-teman untuk O. Ini penulisan Latinnya langsung O. Ya, jadi langsung O seperti ini. Untuk audionya tolong dimatikan dulu ya, apabila tidak sedang diminta untuk tanya jawab. Seperti itu ya Robun, supaya tidak mengganggu di recordingnya. Itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Apabila di sini ada dua untuk garis tengahnya yang bawah itu,
Kira-kira penyebutannya jadi apa? Maka berubah menjadi Yo. penyebutannya jadi iyo Yo. seperti ini. Benar ya, teman-teman? Yo. Kalau ada dua, maka penyebutannya jadi iyo. Itu penulisannya sama. Yang dulu, kemudian baru nanti bawahnya iyo. Yang lagi, nanti bawahnya iyo juga seperti ini ya. Seperti ini ya Robun untuk gambarannya. Sampai sini bisa dipahami dari A sampai dengan iyo bawah. Boleh disampaikan dulu sebelum saya lanjut, teman-teman? Paham, paham, paham. Paham, Paham Sam. ya. Kemudian Sam. ada, saya coba tanya siapa? Mas Amir, ada Mas Amir nggak? Mas Amir gimana? Bisa dipahami? Paham, Sam, paham. Lanjut. Paham. Oke, Mas Anggun, Mas Anggun? Paham, Sam, paham. Dilanjut. Oke, paham ya. Oke, kalau paham kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di sini selanjutnya adalah vokal tunggal yang garis tengahnya itu dia membelakangi iyang atau membelakangi lingkaran. Anda boleh perhatikan ke sini ya. Ini dia kan garis tengahnya adalah membelakangi daripada lingkaran tadi, teman-teman. Seperti itu ya. Kalau kita sebut ya atau penyebutannya dalam bahasa Indonesia, bunyinya apa sih, Sam? Bunyinya adalah U ya. Jadi kalau teman-teman menemukan, oh ini vokalnya itu dia membelakangi iyang atau membelakangi lingkaran, maka penyebutannya adalah U ya Robun. Seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Oke, seperti ini teman-teman penyebutannya adalah U, seperti itu. Kemudian untuk penulisannya gimana, Sam? Penulisannya sama, berarti teman-teman mulai dari iyang dulu, ya, dari lingkaran dulu, kemudian garis mendatar, tulis dulu ya garis mendatar, kemudian tarik garis menghadap ke bawah, seperti ini yang membelakangi daripada iyangnya. Kemudian kita tulis lagi iyang seperti ini, terus yang membelakangi ke bawah. Kali lagi iyang yang membelakangi, seperti ini. Bisa ya untuk penulisannya. Kemudian untuk yang poinnya ini selanjutnya yang bawah. Nah, ini ada vokal tunggal yang berikutnya. Dia kan kalau yang satu seperti yang atas ini dia bunyinya adalah U, teman-teman. Dan apabila ada dua seperti ini, maka penyebutannya apa? Penyebutannya adalah U. Ya, kalau seperti ini maka penyebutannya ada tambahan Y. Jadi dibacanya adalah U. Oke, sorry. U seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti penyebutannya adalah U. Penulisannya gimana? Penulisannya sama teman-teman, dari iyang dulu, kemudian nanti garis tengahnya ada dua membelakangi daripada iyang. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman untuk vokal tunggalnya? Bisa ya? Bisa, Sam. Oke, baik, kalau bisa kita lanjutkan yang dua terakhir teman-teman di bawah untuk yang vokal tunggal. Di sini ada yang bentuknya mendatar, kayak gini ya, mendatar saja. Ini penyebutannya kalau dalam bahasa Indonesia bunyinya adalah E. Ini ya, sorry. Bunyinya adalah E seperti ini. Bentuknya hanya mendatar saja ke bawah. Gitu ya. Jadi bentuknya mendatar ke bawah, bunyinya adalah E. Seperti itu, oke. Kemudian untuk E sendiri ini, ya kalau misalkan kita tulis gimana, Sam? Tulisnya berarti sama, tinggal iyang. Tuliskan iyang dulu, kemudian baru nanti ditambah dengan garis mendatar ke bawah seperti itu. Kemudian ditambah lagi iyang dulu, terus garis mendatar di bawah seperti itu. Kemudian yang terakhir juga sama, iyang, terus garis yang mendatar. Seperti ini ya Robun, kurang lebih untuk penjelasannya ya untuk yang poin E. Kemudian yang terakhir ini saya rasa gampang ya. Untuk yang terakhir itu bentuknya hanya lurus, garis lurus saja seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan huruf abjad yang lurus itu namanya I ya teman-teman. Di Korea juga sama.
Jadi apabila menemukan vokal yang lurus seperti ini, maka penyebutannya adalah I. Seperti itu. Kalau untuk penulisannya gimana, Sam? Penulisannya berarti dari I yang dulu tambah dengan garis lurus sebelah kanan. Sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri nanti dikiranya angka 10 ya, Robun. Seperti itu. Kemudian I yang dulu, kemudian garis lurus ke bawah. Terakhir I yang lagi, garis lurus ke bawah. Seperti itu ya. Penyebutannya apa? Penyebutannya adalah I. Seperti ini ya. I. Nah, begini ya, Robun. Kalau kita ulas dari atas, berarti dari apa? Dari A, ya, O, yo, U, dan I. Seperti itu. Jadi ada sekitar 10 huruf ya, di mana teman-teman ini nanti diminta untuk wajib menghafalkannya. Seperti itu. Ada yang merasa sudah hafal sebelumnya tentang vokal tunggal? Hafal ya? Sudah Sam dikit-dikit. Oke, sudah dikit-dikit katanya. Saya beri waktu Anda sekitar berapa menit enaknya nih? 3 menit, 4 menit, atau 5 menit untuk coba menghafalkan dulu. Nanti akan saya lakukan tes ya, Robun. Mau berapa menit? Boleh 5 menit disampaikan? cukup. 5 menit, baik. Saya akan berikan Anda waktu 5 menit dari sekarang. Silakan coba dihafalkan untuk vokal tunggal saja dulu ya. Jadi ini bunyinya apa? Ini A. Yang ini kalau ada dua menghadap ke kanan berarti ya. Kemudian ini di bawahnya O. Yang ini yo. Yang ini O. Yang ini yo. Seperti itu. Sampai dengan nanti terakhir di yang lurus seperti ini maka bunyinya adalah I. Seperti itu ya Robun. Waktunya 5 menit dari sekarang ya. Silakan coba dihafalkan dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan. Oke. Oke, waktunya sudah selesai ya teman-teman. Ada yang sudah siap? Boleh disampaikan yang merasa sudah siap? Lalu saya coba tes hafalannya ya. Ada yang sudah siap ya Robun? Boleh Siap. angkat tangan? Angkat Siap, tangan ya. Yang oke, angkat tangan silakan. Nanti saya coba absen satu-satu yang sudah angkat tangan. Oke, ini saya geser dulu lah ke sini. Oke, ini ya. Oke, ada yang sudah angkat tangan dari paling atas ada Mas Tommy ya. Mas Tommy, halo. Ya, Sam. Mas Tommy silakan mulai dari atas dulu ya. Dibaca langsung ke bawah ya. Tapi bukunya ditutup ya Mas Tommy. Ya, oke. Silakan. A, ya, O, yo, U, I. Oke, ini apa Mas Tommy? O, Yang ini, ya, yang ini, U, yang ini, I. yang ini. O. Iya, betul. Terima kasih Mas Tommy. Jawabannya sudah betul ya teman-teman. Oke, Mas Tommy silakan bisa dimatikan untuk audionya. Kemudian saya lanjut lagi ke Mas siapa ini? Mas Anggun ya. Halo Mas Anggun. Bisa dinyalakan audionya Mas Anggun? Siap hadir. Oke, Mas Anggun silakan mulai dari atas dibaca ke bawah. A, ya, O, Mm-mm. U, Mm. I. Oke, Mas Anggun yang ini apa? Yang mana Sam? Oh, itu U. Yang ini, Yang itu ya. yang ini. Sorry, yang ini. Yo. Yang ini garis lurus. I. Yang ini mendatar. E. Terima kasih Mas Anggun. Jawabannya sudah mantap ya teman-teman. Jadi yakin sekali. Saya Sama-sama. coba lanjutkan ya Robun. Ke untuk yang sudah silakan tangannya diturunkan ya Mas Tommy. Kemudian selanjutnya ke Mas Salim. Halo Mas Muhammad Salim. Mas Salim, Halo, Sen. silakan dari atas. A, ya, Mm-mm, O, yo, mm-mm, U, mm. I. Iya betul. Mas Salim yang ini apa? Agak sedikit ragu tadi yang bawah. Yang ini? Yo, Oke, yang ini?
O. Yang ini? E. Oke, yang ini? I. Oke, kalau yang ini? Mana Sam? Ya. Oke, Mas Alim, terima kasih sudah lancar teman-teman ya. Silakan turunkan tangannya, kemudian Mas Dwi Terima Setiadi. kasih Mas Sam. Dwi. Halo Mas Dwi. Halo Sam. Mas Dwi sudah hafal? Halo, sudah Sam. Silakan coba dari bawah ya ke atas. Dari bawah. I, E, U, U, Hmm. O, Yo, O, Oke. Yo, O, Ya, A. Oke, betul. Ya ini Mas Dwi. Yo, Yang ini. U, Oke, yang ini. E, Yang ini. Ya, Oke, yang ini. O. Oke, terima kasih Mas Dwi. Jawabannya sudah lancar ya teman-teman. Selanjutnya Kak Sri Hayati. Kak Sri, halo. Halo Kak Sri. Bisa dinyalakan audionya. Iya, Sam. Oke, silakan dari bawah Kak Sri. I, E, U, U, Hmm. Yo, O, Yo, O, Ya, A. Yang ini Kak Sri. O, Yang ini. E, Yang ini apa? Yo, Oke, yang ini. U, Yang ini. Ya. Oke, betul. Oke, Kak Sri, sudah betul ya jawabannya. Sudah mantap juga teman-teman. Terima kasih. Saya coba lanjutkan ke Sama-sama. Mas Dery. Halo Mas Dery. Halo Sam. Ya, Mas Dery. Minta tolong dibaca dari bawah ya untuk yang vokal tunggal dulu. I, E, U, U, Yo, O, Yo, O, Ya, A. Oke, betul. Mas Dery, yang ini apa? Ya. Yang ini. U. Oke, itu ke bawah ya, berarti dibacanya U. Yang ini? Yo. Yang ini? E. Yang ini? Yo. Oke, terima kasih Mas Dery, sudah lumayan hafal teman-teman. Kemudian selanjutnya Mas Amung. Halo Mas Amung. Bisa dinyalakan audionya Mas Amung? Ya, Sam. Oke, Mas Amung silakan dibantu baca dari atas. A, Ya, O, Yo, U, E, I. Oke, betul. Mas Amung. Yang ini apa dibacanya? O, Yang ini? Yo, Yang ini? U, Yang ini? Ya, Yang ini? I. Oke, Mas Amung, terima kasih. Jawabannya sudah mantap ya, teman-teman. Sama-sama, Kemudian Sam. Kak Farah. Halo Kak Farah Sito. Halo Kak Farah, bisa dinyalakan audionya? Audionya tidak terdengar Kak Farah. Bisa pakai headset, headsetnya dilepas dulu. Oke, masih belum terdengar ya. Kak Farah bisa keluar Meet dulu, terus nanti klik lagi linknya ya. Silakan. Kemudian Mas Hasan dulu ya. Mas Hasan, halo. Ya Sam. Silakan Mas Hasan dari bawah. I, E, U, U, Yo, O, Yo, O, Ya, A. Oke, Mas Hasan. Kalau yang ini dibacanya apa nih? Yang ini? Ya. Yang ini? U, Yang ini? Yo, Yang ini? O. Iya, terima kasih Mas Hasan sudah hafal ya. Kemudian yang belum siapa? Kayaknya Mas Hendrik belum nih. Mas Hendrik, halo. Mas Hendrik masih bekerja atau bisa komunikasi? Bisa dinyalakan audionya Mas Hendrik? Oke, belum bisa merespon ya. Kemudian, oke, Kak Farah coba dinyalakan audionya Kak Farah.
Silakan dinyalakan audionya Kak Farah. Iya, Sam. Nah, ya, oke. Ini terdengar ya. Silakan dari atas Kak Farah. Ayah, oh, yo, oh, yo, uyu, i. Kak Farah yang ini apa? Dibacanya. Ya, Yang ini. yo, Yang ini. yang yu. Oke, yang ini. Yang mana, Sam? Oh, u. Oke, yang ini terakhir. Dibacanya. Hmm. Yang terakhir apa Kak Farah? Dibacanya U. adalah U. yang ini. Oh, belum terlihat ya layar saya ya. Belum. Yang ini. Yang paling bawah. Sam hilang Oke. gambarnya. Oh, hilang gambar. Berarti Kak Farah jaringannya kurang bagus ya, teman-teman. Oh, Oke, iya. terima kasih Kak Farah. Saya coba lanjutkan untuk pembelajarannya. Oke, tadi teman-teman sudah hafal ya di 10 vokal tunggal. Ya, dari A, Ya, Uyo, Uyo, Uyu, E, dan I. Itu 10 aja tuh. Teman-teman wajib hafal itu nanti dilancarkan di rumah. Setiap hari biasanya pasti akan Sam tagih untuk hafalan. Ya, hafalannya kayak gimana? Hafalannya itu nanti kita tampilkan kayak huruf-huruf Korea ya, vokal tunggal maupun vokal rangkap. Berarti nanti teman-teman baca. Biasanya di akhir sesi. Kalau misalkan bacanya lancar, nanti teman-teman bisa untuk meninggalkan mic. Kalau yang belum lancar kita tahan dulu. Seperti itu. Kemudian ada yang merasa belum ya? Mas Tarimin udah belum ya? Kayaknya belum Mas Tarimin ya. Belum, Sam. Oke, Mas Tarimin silakan. Ya, angkat tangan ya teman-teman biar saya tahu yang belum siapa. Silakan Mas Tarimin dari atas. A, Dari ya, atas, oke. Ah, ya, terus oh, yo, terus oh, yo, uyu, i. Mas Tarimin yang ini dibacanya apa? Yang mana, Sam? Yang ini. Yu, Oke, yang ini. yo, Oke, yang ini. ya, Yang ini. e, Oke, betul. Yang ini. o. Terima kasih Mas Tarimin, jawabannya sudah betul ya. Saya belum mendengar suaranya Mas. Oh, dia keluar ya. Ada yang merasa belum? Mas Anggun udah belum Mas Anggun? Mas Anggun udah ya? Apa belum tadi ya? Udah, Sam. Sudah ya. Oke, sudah. Ada yang merasa belum ya Robun? Tadi Mas Hendrik belum ya, tapi belum bisa komunikasi nih Mas Hendrik. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lanjutkan dulu teman-teman ke bawah. Setelah Anda hafal di vokal tunggal, maka Anda akan melanjutkan yang namanya adalah di vokal rangkap. Kalau yang namanya rangkap berarti dia gabungan dua huruf. Jadi gabungan dua huruf jadi satu, terus terciptalah huruf baru namanya adalah vokal rangkap. Kayak gitu ya. Jadi vokal rangkap ini adalah gabungan antara dua huruf vokal. Filosofinya gimana sih? Filosofinya gini. Saya coba gambarkan yang pertama ini. Bentuknya kan seperti huruf H ya, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, ini kan bentuknya seperti huruf H. Ya. Sini penyebutannya adalah apa ya, Rebun? Di situ E atau AE? Ae. E. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi penulisan Latinnya itu AE seperti ini, tapi dibacanya E. Dibacanya apa? Dibacanya E. Seperti itu ya. Kemudian untuk tulisannya kan seperti ini. Ini filosofinya dari mana, Sam? Itu gabungan. Dari apa? Dari vokal A. Sorry. Vokal A ditambah dengan vokal I. Ini ya, dua huruf ini kalau kita gabung, ya kalau kita satukan, maka terciptalah huruf yang bentuknya seperti huruf H. Bener nggak ya, Robun? Saya coba hilangkan plusnya ya. Nah, ini kalau digabung nanti kan jadi satu terus bentuknya seperti huruf H seperti ini. Bener nggak? Bener ya. Nah, untuk penulisannya gimana saya? Penulisannya sama ya, Robun. Berarti Anda mulai dari I yang dulu, kemudian Anda buat seperti huruf H seperti ini. Saya ulangi, buat I yang dulu, kemudian dibuat seperti huruf H seperti ini. Sekali lagi I yang dulu seperti huruf H. Tulisan Latinnya AE, tapi nanti kita bacanya adalah E. Seperti itu ya. Jadi dibacanya adalah E. Sampai sini bisa dipahami untuk vokal rangkap yang nomor 1. Bisa, Bisa ya? Sam. Oke, baik. Kalau bisa, saya akan coba lanjutkan ke bawah yang ini.
Ini mirip-mirip dengan yang atas. Kalau ini bentuknya kalau kita sebut sih biasanya mirip tangga ya, Robun. Ya gitu ya. Ini gabungan dari apa sih asal usulnya? Dia gabungan dari vokal ya seperti ini ditambah dengan vokal i. Nah, ini kan kalau kita gabung dua huruf ini, maka nanti pembentukannya akan berubah seperti tangga ya, Robun. Bener nggak? Bener ya? Ini kan kayak tangga nih kalau teman-teman lihat. Kenapa kayak tangga? Di sini garis tengahnya ada dua. Kalau yang atas kan yang kayak huruf H, garis tengahnya itu hanya satu. Seperti itu. Kalau kita hapus, maka nanti perubahannya menjadi seperti ini. Iyeng tambah dengan huruf E. Oh, sorry, Y ya. Seperti ini. Jadi kalau ada dua seperti ini garis tengahnya, maka penyebutannya nanti menjadi Y. Iyeng terus tambah dengan seperti ini. Jadi penyebutannya gimana? Tulisan Latinnya itu yae, Rebun. Ini ya, yae, tapi dibacanya Y. Jadi yang atas itu E, yang bawah itu adalah Y. Seperti itu untuk penyebutannya ya. EY. Ya, emang tulisannya AE, tapi nanti dibacanya tetap E untuk pelafalannya. EY. Seperti itu. Bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Ini ada vokal rangkap yang ketiga, bunyinya adalah E. Jadi bunyinya langsung E saja ya, Robun, seperti ini. Nah, untuk E sendiri itu gabungannya dari apa? Ada yang tahu? Ya, gabungannya adalah dari vokal O ya. Vokal O. Iya, betul. O Dari dan vokal O I. samping ditambah dengan vokal I seperti ini, maka terciptalah huruf baru namanya adalah E. Jadi bentukannya seperti itu. Jadi dia nempel. Gitu ya. Gak nempel sih, ada space sedikit ya, Robun. Seperti itu. Jadi penulisannya dari mana? Dari I yang dulu, kemudian tambah dengan E. Kemudian tulis lagi I yang dulu tambah dengan E. Seperti ini. Sekali lagi I yang dulu tambah dengan E. Seperti itu untuk penulisannya ya, Robun. Sampai sini bisa dipahami untuk vokal rangkap yang ketiga. Di EY. Nanti penyebutannya seperti itu. EY. Nah, teman-teman cukup ingat-ingat aja bentukannya. Oh, ini seperti huruf H, berarti E. Kalau misalkan ada dua garis tengahnya kayak tangga tuh, berarti bunyinya adalah Y. Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman paham tentang filosofinya, oh ini gabungan dari huruf ini nih, berarti Anda harusnya lebih mudah untuk menghafalkannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang ini. Nah, ini ada vokal rangkap yang berikutnya. Bunyinya apa? Kalau yang atas itu E. Kalau yang bawahnya ada dua, berarti penyebutannya adalah apa ya, Robert? Y. Ya, betul. Jadi Y seperti ini ya. Kenapa jadi Y? Pokoknya kalau huruf garis tengahnya ada dua, maka dia ada Y-nya di depannya. Ada huruf tambahan ini, Y seperti ini. Begitu ya. Jadi kita penyebutannya adalah Y. Seperti ini. Y. Begini ya, teman-teman, untuk penulisannya. Jadi 4 huruf ini kalau teman-teman hafalkan itu bunyinya adalah EY, EY. Tulisannya Y tapi tetap dibacanya Y. Ya, EY, EY. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Sam. Dilanjut. Bisa, Sam. Kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah ya, teman-teman. Ini ada gabungan. Nah, kalau yang bawah ini gabungan dua huruf. Oke. Ini nah, untuk yang bawah ini nomor 5 ya, vokal rangkap nomor 5. Ini gabungan antara vokal O bawah ya, Robun. Nah, ini saya tuliskan vokal O bawah. Sorry. Ditambah dengan vokal A. Ini ya. Kalau teman-teman ngeja, O dengan A dibacanya kan harusnya OA gitu ya. Benar nggak sih? Kan ada O ditambah dengan A, maka dibacanya OA. Tapi di sini dalam bahasa Korea dia penyebutannya langsung. Jadi bukan OA tapi langsung wa. Saya ulangi, apabila teman-teman menemukan dua huruf seperti ini, vokal O, jadi ngejanya dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri yang ini vokal O bawah ditambah dengan vokal A ini di sampingnya, maka penyebutannya adalah langsung wa seperti ini. Jadi bukan OA tapi dibacanya langsung wa. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira Europe? Bisa ya. Jadi kalau menemukan vokal O bawah ditambah dengan A, gabung satu huruf seperti itu, maka itu namanya adalah vokal rangkap, dibacanya wa. Nah, yang disebut rangkap tuh ini sebetulnya. Jadi dia ada dua huruf ya, yang digabungkan jadi huruf baru, maka perubahannya menjadi wa tadi.
Seperti itu. Penulisannya gimana, Sam? Penulisannya teman-teman bisa mulai dari yang dulu, kemudian vokal O bawah ditambah dengan sampingnya adalah A. Seperti ini. Bisa? Bisa ya, Robun? Bisa, Sam. Bisa, Sam. Bisa, Oke, Sam. silakan sambil diisi ya di buku Anda, teman-teman. Oke, seperti ini dibacanya adalah wa. Wa. Kemudian wa. Oke, begitu ya. Kemudian kita coba lanjutkan, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah yang ini. Ini ada vokal rangkap gabungan antara apa? Vokal O ya, O bawah ditambah dengan vokal E ya, atau AE tadi ya, Rebun. Nah, kayak gini. Kalau kita baca dalam bahasa Korea, penyebutannya bukan oe, itu bukan tapi oe, bukan oe ya, tapi langsung menjadi jadi apa ya, Robun? Jadi langsung W. W. Iya, betul, langsung W ya. Jadi nanti teman-teman bacanya langsung W. Oh, ada O dengan E, maka dibaca langsung W. Seperti itu, bukan OE tapi W. Seperti itu. Penulisannya gimana? Penulisannya sama dengan yang sebelumnya tuh. Nanti teman-teman mulai dari yang dulu O bawah, yang dulu O bawah ditambah dengan yang vokal E-nya. Seperti itu. Kemudian dilanjut ada lagi yang lagi O bawah tambah dengan E. Terakhir yang O bawah tambah dengan E. Seperti ini. Jadi dibacanya adalah W. Saya ulangi, dibacanya apa? Dibacanya adalah W. Seperti itu ya, Robun. Sampai sini untuk yang W bisa dipahami ya. Bisa, Sam. Oke, kalau bisa, baik. Kita coba lanjutkan ke bawah ya. Kemudian ada lagi di bawah, ini ada sekitar 11 huruf teman-teman. Wajib Anda hafal ya. Untuk yang bawah ini, gabungan antara vokal U. Ini kan sebelah kiri vokal U ya. U ditambah dengan vokal O samping, ya, maka penyebutannya jadi apa? Kalau Anda menemukan vokal U seperti ini, ditambah, ya, vokal U ditambah dengan vokal O samping seperti ini, ya kan jadinya nanti begini ya teman-teman. Nah, kira-kira dibacanya gimana? Kan ada U ditambah dengan O. Saya kok belum diedit ini ya. Nah, begini, U tambah dengan O. Harusnya kan dibaca wo gitu ya. Tapi nanti teman-teman bacanya itu bukan uwo, melainkan dibacanya langsung gimana? Langsung menjadi wo. Seperti ini. Jadi dibacanya langsung wo. Bukan uwo, tapi langsung wo. Seperti itu ya untuk cara bacanya. Jadi teman-teman langsung dibaca wo. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk poin yang ini? Bisa ya? Bisa, Sam. Lanjut. Oke. Jadi untuk penulisannya gimana ya, Robun? Penulisannya berarti teman-teman mulai dari yang sama dengan vokal U sama dengan vokal O samping. Seperti ini. Jadi dibacanya wo. U dengan O dibacanya wo. Begitu ya untuk cara mengejanya. Kemudian yang vokal U tambah dengan O maka dibaca wo. Kemudian yang vokal U tambah dengan O dibaca wo. Seperti ini. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Oke. Kalau bisa saya coba lanjutkan ke bawah. Ini ada lagi yaitu vokal U dari vokal U ditambah dengan vokal E. Nah, harusnya kan teman-teman bacanya W kayak gini ya. Tapi nanti bacanya itu langsung. Mungkin di buku Anda sudah ada isinya ya. Bacanya langsung. Langsung gimana saya? Langsungnya itu menjadi W. Kayak gini ya. Nah, ini bedanya kalau yang ini W-nya itu ada A-nya. Y, tapi kan dibacanya tetap W ya, teman-teman. Jadi untuk membacanya itu W. Nah, ini saya tuliskan Latinnya deh biar teman-teman beda. Biar tahu bedanya. Kalau ini kan ada A-nya. Karena kan pakainya yang AE hurufnya ini. Yang atas. Seperti itu. Kalau ini kan pakai E biasa. Maka kita pakainya langsung W. Seperti ini. Tapi kalau dari segi bacaan sama sih. Dibacanya langsung W. Ya, yang ini berarti Y dibacanya langsung W. Seperti itu. Kemudian ini juga sama U dengan E dibacanya langsung W. Tapi untuk penulisan Latinnya ya ini ada A-nya.
karena akhirannya ini kan ae. Seperti itu. Gitu ya. Ini dibacanya W. Kemudian yang ini juga sama, berarti penulisannya iyeng vokal U dengan E. Kemudian iyeng vokal U dengan E. Iyeng vokal U dengan E. Dibacanya adalah W. Seperti ini. Bisa ya, Robun? Bisa ya? Oke. Selanjutnya kita akan coba bahas yang bawah ya, Robun. Ini ada vokal U ditambah dengan I. Saya rasa teman-teman bisa ya. Bisa mengeja ya. Kalau U dengan I, maka dibacanya jadi apa? wi, Maka berubah menjadi wi. Betul. Wi, Bacanya wi. nanti kita jadi wi seperti ini. Kenapa? Karena ada vokal U dengan I, maka dibacanya bukan uwi tapi langsung wi. Jadi bukan uwi tapi wi langsung. Begitu ya. Jadi dipahami Robun, jadi kalau ada U ditambah dengan I seperti ini, nah maka penyebutannya menjadi wi langsung. Oke, jadi dibacanya langsung wi. Seperti ini ya. Oke, kalau kita urutkan dari atas berarti gimana? Y, O dengan A dibaca wa, kemudian O dengan E dibaca W, tulisannya Y tapi dibaca W ya. Kemudian U dengan O dibaca wo. Nah ini juga O-nya pakai O itu ya, EO ya Robun. Kayak gini kan, WO. Tapi dibacanya wo. Kayak gini, kemudian ini W, kemudian UI, kemudian ya ini yang bawah ini agak berbeda ya. O dengan I dibacanya adalah W. Jadi dibacanya itu W. Kayak gini. W. Kayak gini ya. Silakan diganti di bukunya apabila ada yang masih salah untuk cetakannya. Jadi kalau teman-teman menemukan O dengan I, maka dibaca nanti jadi W. Contohnya ini. Tulisannya kan Wi ya, Wiguk kayak gitu. Tapi dibaca bukan Wiguk tapi Weguk. Wegukin orang asing. Seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi untuk O dengan I, ini dibacanya itu adalah W. Perubahan ini dari Koreanya ya teman-teman. Saya hanya mengutip dari Master Hangul yang waktu itu. Jadi perubahannya kenapa kok jadi W? Saya juga kurang paham detailnya karena tidak ada referensi yang bisa ditanya ya Robun. Jadi di sini ya saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Nanti kalau misalkan pengen tahu lebih detail kenapa kok dibacanya jadi W? Ya harusnya kan Wiguk. Nah, O dengan I kan lebih enaknya ke Wi ya. Tapi ternyata di Korea penyebutannya itu bukan Wi tapi W. Kalau teman-teman nggak percaya boleh ngecek di Naver atau di Google Translate. Ya, kalau ada tulisan seperti ini, nanti audio itu akan mengucapkannya Weguk, bukan Wiguk. Seperti itu. Jadi dibacanya adalah O dengan E atau jadinya W. Seperti itu. W. Tulisannya Wi tapi dibacanya W. Gitu ya. Penulisannya gimana sih? Penulisannya sama ya Robun, mulai dari iyeng, kemudian vokal O bawah sama dengan I, iyeng, vokal O bawah sama dengan I. Iyeng, vokal O bawah sama dengan I. Seperti itu. Begitu ya untuk penulisannya. Bisa dipahami teman-teman untuk pembahasan vokal rangkap? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa, Sam. Oke. Bisa saya dikit-dikit. Oke, sambil jalan ya. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah vokal rangkap E ditambah dengan I. Jadi penyebutannya ini nanti masing-masing ya teman-teman. Sementara saya akan coba sampaikan dulu bahwasanya apabila teman-teman menemukan vokal E itu yang bawah ya, yang mendatar ini. Ada yang E ini yang bawah. Tambah dengan sampingnya adalah vokal I. Maka nanti penyebutannya kita sepakati dulu. E ditambah dengan I maka dibacanya EI. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kita sepakati dulu ya, karena nanti bacaannya beda-beda, teman-teman. Mengikuti daripada posisi hurufnya. Itu dibahas di bawah nanti mengenai aturan baca. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau menemukan E ditambah dengan I, maka kita sepakati dulu, ini dibacanya adalah EI. Seperti itu ya. Penulisannya gimana ya, Robun? Penulisannya berarti mulai dari iyeng,
Kemudian yang mendatar E-nya dulu, baru ditambah dengan I di sampingnya. Gitu ya. Oke, I yang dulu, kemudian E tambah dengan I. Seperti ini. Sekali lagi, I yang dulu, tambah dengan E, tambah dengan I. Bisa ya, Robun? Bisa dipahami ya, Robun, untuk pembahasan 11 vokal rangkap? Bisa ya? Oke, Yo. jadi untuk menghafalinnya, teman-teman cukup sama sih sebenarnya. Clue-nya seperti tadi di awal bahwasanya wajib memperhatikan dari bentuk garis tengahnya dulu. Oh, kalau satu berarti E, kalau dua berarti Y. Kalau ini juga sama nih, bentuknya satu nih garis tengahnya berarti E, kalau ada dua berarti Y. Kemudian yang ini, karena ini gabungan, berarti O dengan A. Kalau kita baca jadi WA, bukan OA tapi WA. Kemudian yang ini, O dengan E, berarti dibacanya jadi W. Kemudian U dengan O, maka kita bacanya jadi WO. Kemudian U dengan E dibacanya jadi W. Kemudian U dengan I dibacanya WI. Kemudian O dengan I, nah ini agak berbeda, maka dibacanya jadi W. Nanti ya. Ini kan ada OE, tulisannya OE ya, tapi nanti dibacanya W. W. Saya ulangi, dibacanya jadi W. Wegu. Wegukin. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir itu E dengan I dibacanya adalah EI seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Sam. Saya oke. Cukup jelas nggak kira-kira yang saya sampaikan mengenai vokal tunggal dan vokal rangkap? Jelas, Jelas Sam. ya? Lanjut, Sam. Jelas ya. Oke, baik jelas ya. Dari Mas Anggun jelas, tadi Mas Tarimin juga jelas katanya. Oke, kalau supaya kalau cukup jelas, saya minta tolong teman-teman untuk coba dihafalin dulu. Waktunya sama ya, 5 menit. Nanti saya akan coba tes ini untuk vokal rangkapnya. Kemudian setelah itu saya akan coba tes Anda dari vokal rangkap dan vokal tunggal. Jadi nanti full ya dari vokal rangkap dan vokal tunggal. Saya akan coba ulas kembali supaya teman-teman bisa benar-benar hafal untuk pertemuan pertama ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silakan. Saya beri waktu Anda sekitar 5 menit mulai dari sekarang untuk coba dihafalkan dulu dari vokal rangkapnya seperti itu. Oke ya teman-teman, silakan waktunya mulai dari sekarang Yorobun. Oke, waktunya sudah selesai ya teman-teman. Yang sudah siap bisa angkat tangan teman-teman. Oke, silakan coba Anda angkat tangan dulu. Nanti akan saya coba tes satu-satu ya. Monggo angkat tangan biar saya nanti tahu siapa aja yang sudah siap seperti itu. Oke, dari yang pertama Mas Hendrik. Halo Mas Hendrik. Ya, halo. Oke, Mas Hendrik bisa dibantu baca dari atas ke bawah. Dari sini silakan. E, Y, E, Y, Mm-mm, Wa, W, mm-mm. Wo, W, Wi, W, Ui. Oke, betul. Mas Hendrik, ini apa? Ya, kenapa, Sam? Yang ini dibacanya apa? Wa, Oke, Wa, yang ini? W, Yang ini? Wo, Oke, yang ini? Ui, Oke, yang ini? W, Oke, yang ini? Y. Oke. Mas Hendrik sudah cukup hafal ya. Terima kasih Mas Hendrik, tapi tadi agak ragu untuk menjawabnya. Mungkin masih baru ingat lah seperti itu. Terima kasih, tapi Iya, sudah bagus ya. sama-sama, Sam. Oke. Iya, Saya lanjutkan ke Mas Anggun. Halo Mas Anggun. Siap, Sam. Mas Anggun coba dari bawah. Dibantu baca. Dari bawah ya. Hmm. Ei, W, Wi, W, Wo, W, Wa, Y, Y, E. Mas Anggun, yang ini apa dibacanya? Yang mana, Sam? Oh, yang itu Y. Yang ini? Yang mana tuh? Sebentar. Maaf, Sam, nggak kelihatan. Yang ini? Yang itu ya, yang itu Wa. Oke, yang ini? Yang mana tuh? Wo. Oke, yang ini?
Nah, yang itu jatuhnya wi. Yang ini. Yang itu w. Oke, terima kasih Mas Anggun. Jawabannya sudah yakin sekali ya. Siap. Kemudian Kak Sri Hayati. Kak Sri, halo. Halo Sam. Oke, Kak Sri silakan dibantu baca dari atas. E Y Y wa we wo we wi we ui. Betul. Kemudian Kak Sri yang ini. Yang mana Sam? Y. Yang ini. Sorry. Yang ini. Y. Yang ini. W. Yang ini. Wa. Yang ini. Wo. Yang ini. Wi. Oke. Kemudian yang ini Kak Sri. W. Wih, betul. Oke, Kak Sri, terima kasih. Jawabannya sudah betul ya. Sama-sama, Kemudian Sam. saya coba lanjutkan ke Mas Hasan. Halo Mas Hasan. Halo Sam. Oke, Mas Hasan silakan mulai dari atas ya. Y wa we wo we wi we oi. Oke, yang terakhir itu ya, bukan tapi Oi. Oke, Oi. Mas Hasan yang ini. Oi. Wa. Yang ini. Ye. Yang ini. Wo. Yang ini. We. Yang ini. Wi. Yang ini. Terakhir. Oi. Oke, terima kasih Mas Hasan. Jawabannya sudah betul ya teman-teman. Selanjutnya Mas Amung. Yang sudah, tangannya boleh diturunkan ya Kak Sri. Kemudian Mas Amung. Ya Sam. Mas Amung silakan dari bawah Mas Amung. Tadi dulu Sam, ada motor bentar. Oke Sam. Silakan. Ei we wi we wo we wa ye e. Oke. Mas Amung, Ya. ini apa dibacanya yang ini? Y. Yang ini? Yang sebelah sini? Wa. Yang ini? We. Yang ini? Wo. Yang ini? Ei. Oke, terima kasih Mas Amung. Jawabannya sudah betul ya teman-teman. Sudah yakin sekali ya. Oke, saya coba lanjutkan ke Kak Farah Sito. Kak Farah, silakan dinyalakan audionya. Iya Sam. Silakan dari atas Kak Farah. Y wa we wo we wi we ui. Oke, Kak Farah. Yang ini? Yang mana Sam? Yang ini? Y. Yang bawahnya? Wa. Yang ini? Yaitu W. Yang ini? Itu W. Yang ini? Itu wi. Yang ini? W. Oke, terima kasih Kak Farah. Jawabannya sudah betul ya Ya, teman-teman. sama-sama. Selanjutnya Mas Dery Alexandra. Mas Dery, halo, sudah siap? Halo, siap, Sam. Silakan dari atas Mas Dery dibaca dulu. Ya. Y, wa, we, wo, we, wi, we, oi. Oke, betul. Kemudian Mas Dery, yang ini gimana dibacanya? Wa, Yang ini? we, Yang ini? we, Yang ini? wi, Oke, yang ini? we, Oke, kemudian yang ini? ye. Iya, terima kasih Mas Dery. Suaranya agak jauh Mas Dery, jadi ke saya tuh kecil terdengar. Mungkin nanti lebih deketin lagi ya audionya. Ya. Terima kasih. Saya coba lanjut ke Mas Salim. Halo Mas Salim. Halo Sam. Silakan dari bawah Mas Salim. Y we wi we wo we wa ye e. Oke, Mas Salim. Lancar ya. Yang ini Mas Salim.
Itu Apa ini? wa, Ya, yang ini, ye, yang ini, we, yang ini, ei, yang ini, we, yang ini. wo, Oke, terima kasih. Kok gua sih yang ini terakhir salah? we, Ini apa ini? maaf, Ah, we. oke, oke. Oke, terima kasih Mas Salim. Tadi agak keliru sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Keliru. Oke. Oke, kemudian selanjutnya saya lanjut ke Mas Dwi Setiadi. Mas Dwi, halo. Halo, Sam. Oke, Mas Dwi bisa dari bawah dibaca. Ấy, Hmm. ấy, we, we, wo, we, wa, Hmm. ye, ye, Hmm. Oke, betul. Mas Dwi sudah betul ya. Kemudian saya coba tanya yang ini Mas Dwi. Ini bacanya apa? we, Yang ini? we, Yang ini? ye, Yang ini? we, Apa? we, Ya, yang ini? ấy, Oke, kalau yang ini? ye, Sam. Oke, iya ya, ada 2 garis Iya, tengahnya itu. ye. Oke, Mas Dwi, terima kasih. Jawabannya sudah betul ya, teman-teman. Selanjutnya Mas Tarimin. Halo Mas Tarimin. Iya, Sam. Mas Tarimin ini orang mana? Luwut Brebes, ya? Sam. Kluwut, betul. Orang, hah? Orang mana? Iya, Brebesnya? Brebes Kluwut, Bulakamba. Deket itu, yang jual ikan itu? Betul. Oh, oke. Saya nanti pesan ke kamu aja ya kalau mau beli ikan ya. Siap. Silakan dibaca dari atas Mas Tarimin. Siap. Ye, ye, wa, we, wo, we, wi, we, ei, Oke, Mas Tarimin yang ini? we, Yang ini? wa, Yang ini? wi, Yang ini? wi, Salah tadi ya? Tadi yang ini tadi salah. salah. Yang ini apa? Maaf. We, Ini adalah, iya, kalau yang ini adalah, wi, nah betul. Kemudian yang ini paling bawah. ei, Oke, yang ini? we, Iya, dibaca adalah W seperti itu. Terima kasih we. Mas Tarimin. Kemarin berhalangan hadir untuk perkenalan ya, tapi Iya, betul. nggak apa-apa. Ini Mas Tarimin dari Brebes ya, Yorobud. Iya. Kebetulan ya setengah jam lah dari rumah saya untuk ke Mas Tarimin. Oke, terima kasih. Saya coba lanjutkan ke Mas Tommy. Halo Mas Tommy. Iya, halo Sam. Oke, Mas Tommy silakan dibaca dari atas. Ye, wa, we, wo, we, ei, Ini apa? wa, Yang ini? wo, Yang ini? wi, Yang ini terakhir. ei. Oke, terima kasih Mas Tommy. Jawabannya sudah lancar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang merasa belum? Mas Sardi udah belum Mas Sardi? Belum ya. Mas Sardi sudah Baru apa? masuk saya, Sam. Oh, baru masuk. Tadi ketinggalan ya? Baru masuk. Iya, ketinggalan tadi. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham boleh ditanyakan ya Mas Sardi. Siap. Kemudian nanti, oke, aman. Kemudian kita coba, mau dicoba dulu Mas Sardi? Iya, boleh. Oke, silakan. Dari atas Ini ya. apa dari bawah? Nah, dari atas. Dari atas. Y. Dulu ya. Y. 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 Iya. Terus yang ini? Wa. We. Yang ini? Wo. Yang ini? We. Yang ini? Wi. Yang ini? We. Yang ini terakhir. Ei. Oke, tadi untuk penggabungannya sudah
lumayan hafal, tapi mungkin yang bagian ininya masih sedikit lupa ya tadi. Iya. Ini Mas rada-rada Sardi lupa. belajarnya di mana? Di rumah atau di kamar? Di rumah yang di ruang tamu. Tamu Saran ya. saya sih masuk di kamar aja biar nanti lebih lebih tidak terlalu bising gitu loh. Oh Kayak iya. gitu. Jadi kan nanti lebih fokus Mas Sardi. Begitu Iya, ya. iya. Oke, Iya, terima siap. kasih Mas Sardi untuk hafalannya Ya, sudah lumayan bagus. terima kasih, Sam. Kita coba lanjutkan ya. Ada yang merasa belum? Boleh angkat tangan yang merasa belum hafalan. Oke, tidak ada berarti sudah semua ya. Baik, kalau sudah semua untuk pertemuan pertama hanya sampai pada vokal rangkap, teman-teman. Ya. Sini berarti kita akan melanjutkan apa Sam? Melanjutkan hafalan sama, tapi saya akan tes melalui file yang saya punya. Jadi teman-teman nanti bisa hafalannya melalui ini, file yang ini ya. Oke, saya sudah berbagi layar dengan Anda, Yorobun. Anda boleh perhatikan ke sini. Terlihat tidak layar saya? Terlihat ya? Terlihat. Oke, Iya, kalau terlihat. terlihat, saya akan coba matikan record layarnya dulu ya. Karena sudah selesai.